Shalom JC, apa kabarnya? Selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kalian semua yang mengikuti online service hari ini. Nah, praise the Lord, kita ada di bulan November di tahun 2020. Wow, gak berasa ya, kita udah mau sampai ke bulan Desember. Udah end of the year lagi. Oh my goodness, bilang sama kiri kanannya, oh my goodness, gak berasa. Alright, so before we start, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan berbicara, speak to us secara personally Tuhan, supaya kami dapat menangkap sesuatu isi hatimu hari ini masing-masing, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, urapi telinga kami untuk mendengar Tuhan. Dan juga urapi setiap mulut bibir hambamu Tuhan Yesus, supaya dapat menyampaikan firman yang menjadi isi hatimu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Waymaker. Sama-sama katakan Waymaker. Wow, saya yakin teman-teman udah tahu semua lagunya. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Dan kita percaya ketika Tuhan menjadi pembuka jalan bagi kita semua dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan juga akan berbicara banyak atas kehidupan kita semua. Nah teman-teman semua, kita masuk ke dalam tahun dimensi yang baru. Berulang-ulang kali kita dikasih tahu bahwa kita masuk di dimensi yang baru. Tapi apa kenyataannya? Apa yang kita hadapi hari-hari ini? Faktanya adalah banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang udah merasa akhirnya keletihan. Udah capek nih kayak gini mulu, udah capek online mulu, rasanya frustrasi, gak tahu ke depannya kayak gimana. Masa depanku gak jelas nih kak, masa depanku gak jelas nih kok. Dan akhirnya mereka menyerah pada satu situasi di mana karena mereka mentok, ke kiri mentok, ke kanan mentok, kemana-mana mentok, masa depan gak jelas, harus di rumah terus, dan di rumah mungkin berantem mulu sama orang tuanya dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan mereka mau menyerah aja deh. Aduh, rasanya kok nih pandemi brings so much despair, brings so much pressure ke dalam kehidupanku hari-hari ini, sehingga kita menjadi letih. Sama-sama katakan letih. Nah, apa sih tanda-tanda keletihan? Tanda-tanda keletihan salah satunya adalah cepat emosi dan mudah tersinggung. Coba sambil dengerin, coba cross check. Kira-kira kita masuk gak ke dalam satu tanda-tanda ini? Tanda keletihan yang pertama, cepat emosi, mudah tersinggung. Wah, sensitif banget, sensi banget. Orang ngomong A dikit, wah langsung emosi. Belum langsung kepancing emosinya. Yang kedua, tanda dari keletihan adalah mengasihani diri sendiri dan selalu merasa benar. Apa-apa dikit, aduh iya nih saya kasihan banget deh, saya rasanya saya gak bisa ngapa-ngapain, tapi selalu merasa diri paling benar. Kamu pasti salah lah, pokoknya semua yang aku bilang itu benar, kamu bla 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 bla, aku yang paling benar. Gak ada yang paling benar selain aku. Orang rumahku salah semua, papa mamaku salah, adikku salah, kakakku salah, aku yang paling benar. Tapi aku yang paling kasihan, aku yang paling menderita. Tanda keletihan yang kedua. Tanda keletihan yang ketiga, mengambil keputusan seenaknya, gak pernah mikirin orang lain. Semuanya berpusat sama diri sendiri, self-centered, selfish, dan semuanya mau menguntungkan diri sendiri. Yang keempat, tanda keletihan yang terakhir, tidak mengontrol pikiran dan perkataan. Tidak pernah mengontrol pikiran, apa yang lagi dipikirkan sekarang. Perkataan juga, wah semakin pandemi mulut semakin caur, oh my god. Yang keluar dari mulut semakin jorok, semua kata-kata makian, caci maki semua. Yang jorok-jorok, yang negatif-negatif selalu diperkatakan. Apalagi kalau lagi main game, lagi main apa tuh namanya, PUBG, lagi main yang jadi imposter. Apa bet namanya bet? Lagi main Among Us. Nah lagi main Among Us gitu, wah, lagi main Among Us tiba-tiba kebunuh gitu langsung, wah kata-kata semua, nggak kekontrol pikiran dan perkataannya. So itu tanda-tanda keletihan. Kalau kalian ada di situ semua, berarti kalian lagi keletihan. Nah, saya mau ajak kita baca Alkitab sama-sama. Firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7-16. Cerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Saya bacain, teman-teman perhatiin ya. Sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab, ingat, hujan tiada turun di negeri itu selama 3 tahun 6 bulan.
Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ingat, perempuan itu gak kenal siapa Elia. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang. Aku mau mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Bayangin ya. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sampai di situ, teman-teman lihat cerita janda di Sarfat. Dia gak punya cadangan makanan lagi. Itu their last meal. Itu makanan terakhirnya dia. Dan ketika dia mau masak itu, tiba-tiba ada stranger datang minta makan dan minta minum dari dia. Dan dia bilang bahkan, setelah ini saya dan anak-anak saya siap-siap untuk mati karena sudah gak ada persiapan apa-apa lagi, tidak ada persediaan apa-apa lagi. Bayangin, mereka udah tahu mereka akan mati cepat karena udah kehabisan makanan. Ayat 13, tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Make sense nggak? Dibilang udah tinggal makanan buat dia sama anaknya, tapi Elia bilang gini, sebelum lu buat lu sama anak lu bikinin dulu gua sepotong kecil roti, abis itu baru lu bikin. Nggak make sense. Kalau aku jadi jandanya mungkin what? Marah pasti karena udah lagi letih, frustrasi, rasa menyerah, bentar lagi udah mau mati. Ini ada orang datang gak dikenal minta makan dan suruh bikinin buat dia dulu daripada buat aku dan buat anakku. Pasti secara manusiawi, secara logika kita marah. Tapi ayat 14 dibilang gini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Apa yang dilakukan perempuan itu? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow, give him praise. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari. Katakan amin. Nah teman-teman, janda di Sarfat pada waktu itu dia merasa keletihan, dia merasa kelaparan. Akhirnya dia sampai ke satu tahap, yaitu frustrasi karena dia akan menghadapi yang namanya kematian. Nah teman-teman lihat, ketika seseorang menjadi letih dan ketika dia gak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya berujung-ujung dia memikirkan sesuatu, yaitu kematian. Kenapa? Karena dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah rasa capek sama hidup ini, semuanya gagal. Rasanya hidupku cuma berujung kepada kematian. Tapi kenapa janda di Sarfat ini bisa menang? Teman-teman ingat, kalau kita baca Alkitab, kita udah tahu dari awal sampai akhir, kita baca. Tapi ketika kita memposisikan diri kita jadi janda itu, we're never gonna know what's going on next. Kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan terjadi besok. Janda di Sarfat ini hanyalah perempuan biasa, hanyalah manusia biasa yang pada saat itu sedang merasa frustrasi. Dia gak tahu mau ngapain lagi. Yang dia lakukan cuman percaya pada waktu itu. Dia lakukan walaupun gak masuk sama akal pikirannya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari janda di Sarfat itu. Kenapa Tuhan bisa menjawab desire-nya yang paling dalam, walaupun di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab gak ditulis bahwa keinginannya dia ingin terus hidup. Tapi kita bisa mengetahui bahwa dari firman yang dituliskan di ayat tersebut, ditulis bahwa dia akan segera mati karena dia tinggal menyisakan makanan yang terakhir untuk dia dan anaknya. Nah, apa sih yang dilakukan sama janda di Sarfat? Kenapa dia bisa menjadi orang yang sampai dengan hari ini, bahkan cerita ini memberkati banyak orang? Yang pertama, apa yang dilakukan? Yaitu respons. Sama-sama katakan respons. Hanya pada saat kita merespon dengan benar,
akan membawa kita kepada pintu baru yang terbuka. Ingat, hari-hari ini kita semua selalu ditentukan dengan dua pilihan. Mau kita maju, mau kita mundur, mau kita belok kiri atau kita mau belok kanan, mau maju terus atau mau menyerah sampai di sini aja. Mau kita sungguh-sungguh sama Tuhan atau kita mau pilih kita mundur jauh-jauh dari Tuhan. It's on us. Semuanya ada di tangan kita. Semuanya tergantung dari respon. Sama-sama katakan respon. Respon kita akan membawa kita. Respon yang benar, ingat ya, respon yang benar akan membawa kita kepada pintu baru yang terbuka. Respon janda di Sarfat itu sangat luar biasa. Seseorang minta makanan, walaupun dia tahu itu makanan terakhirnya, tapi dia berikan. Dia merespon dengan benar yang akhirnya lead them to a new doors yang akhirnya terbuka. Pintu berkat yang terbuka untuk kehidupan mereka berdua. Filipi 4 ayat 19 dibilang seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Dibilang ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu atau keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan menurut kekayaan dan kemuliaanmu atau kemuliaanku, no. Tapi kita harus mengerti, pada saat dia merespon, dia nggak tahu apa yang akan terjadi besok atau what's going on next. Tapi dia percaya. Di ayat ini ditulis, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berarti kalau menurut kekayaan dan kemuliaannya, itu bukan menurut kemuliaan kita atau hikmat kita, tapi menurut hikmat Tuhan. So walaupun menurut kita rasanya impossible, tapi buat Tuhan nothing is impossible. Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Karena buat kita yang masuk logika doang. Tapi Tuhan bilang, aku mau sesuatu yang di luar logika kamu. Kenapa? Kalau masih masuk di logika, berarti bukan Tuhan. Tapi ketika kita bilang ini di luar logika kita, berarti itu Tuhan yang sedang bekerja. Tangan Tuhan sedang bekerja. Katakan amin. Nah, respon seperti apa yang dia berikan pada waktu itu? Yaitu taat. Sama-sama katakan taat. Dia taat, dia melakukan apa yang Elia katakan sama dia. Karena seperti ini teman-teman, dibilang gini, extraordinary moves of God begin with ordinary act of obedience. Segala perkara yang dahsyat terjadi dimulai dari tindakan biasa, yaitu ketaatan. Perkara dahsyat, extraordinary moves of God. Bayangin, extraordinary, kegerakan Tuhan yang begitu luar biasa. Perkara Tuhan yang dahsyat akan terjadi karena dimulai start from your obedience, from your act of obedience. Dimulai dari ketaatan. Ketika kita taat walaupun kita gak ngerti, taat aja. Walaupun kita bilang doaku belum dijawab, taat aja. Walaupun kita bilang pergumulan kita masih ada, taat aja. Ketika kita taat, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Responi dengan ketaatan. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Yaitu dengar. Sama-sama katakan dengar. Nah teman-teman, ilmu komunikasi nih, walaupun masih muda-muda aku ajarin. Ilmu komunikasi bukan berbicara terus. Ilmu komunikasi yang baik adalah mendengar. Kenapa? Mendengar bukan cuma mendengar. Tapi Pastor Victor Wang bilang ini, mendengar sampai mendengar. Berarti benar-benar dengar. Bukan cuma masuk kuping kiri langsung keluar lagi, boro-boro keluar kuping kanan, masuk kuping kiri langsung keluar lagi di kuping kiri, nggak masuk sama sekali. Tapi hari ini kita mau diajarin sama Tuhan untuk hari-hari ini kita coba mendengar sampai mendengar apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Nah, Maleakhi 2 ayat 2 bilang gini. Ini ayatnya agak-agak scary ya. Dia bilang gini, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberikan perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirim kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Wow, ngeri banget. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Aduh, serem banget nih. Dibilang kalau kita gak dengar, kita gak memberi perhatian buat Tuhan untuk menghormati nama Tuhan, Tuhan akan membuat berkat menjadi kutuk. Gak mau dong kita mau terima berkat nih. Waduh, mau terima iPhone 12, alhamdulillah, puji Tuhan Yesus kan.
Tapi ternyata tiba-tiba karena kita gak mendengar, kita gak memperhatikan, berkat berubah jadi kutuk. Karena dibilang gini, sebab kamu tidak memperhatikan. Hari-hari ini Tuhan mau ngajarin kita. Come on guys, anak-anak muda, next generation, JC, Junior Church, Tapga, listen, dengar, mendengar sampai mendengar. Saya mau vice versa ayat ini. Saya mau lawan katanya ya. Dibilang gini, jika kamu mendengarkan dan jika kamu memberikan perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan berkat ke antaramu, katakan amin, dan akan membuat kutukmu menjadi berkat, bahkan kutuk dirubah jadi berkat. Dan aku telah membuatnya menjadi berkat sebab apa? Kamu ini memperhatikan. Kalau kita memperhatikan, vice versa itu terjadi. Kita akan diperhatikan sama Tuhan. Tuhan akan membuat kutuk berubah jadi berkat. Terus diberkati, terus diberkati, terus diberkati. Kenapa? Karena we listen. Bilang kiri kanan, listen, listen. Listen to the voice of God. Dengar hari-hari ini, mendengar sampai kita betul-betul mendengar. Hari itu janda di Sarfat betul-betul mendengar, makanya dia melakukan. Kalau dia gak mau dengar kata-kata Elia, dia gak akan lakukan itu, dia gak akan kasih makanannya kepada Elia. Roma 10 ayat 17 dibilang gini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Teman-teman, ketika kita menghadapi situasi yang gak enak dalam kehidupan kita, kita butuh yang namanya iman. Sama-sama katakan iman. Iman tapi timbul dari mana? Dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita punya iman yang begitu luar biasa, Goliat sebesar apapun di hadapan kita akan bisa kita lewati bersama, akan bisa kita kalahkan karena Allah kita Allah yang besar. Katakan amin. Nah, iman sendiri membuka mata kita untuk melihat Tuhan sudah mulai bekerja di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita bilang, wow, rasanya kok Tuhan gak kerja. Tapi dengan iman, dengan mendengarkan firman Tuhan, iman kita bangkit. Dengan iman yang sudah bangkit akan membuka mata kita untuk melihat Tuhan yang sudah mulai bekerja di dalam kehidupan kita. Kita bilang, mana Tuhan belum bekerja. Hei, ketika iman kita bangkit, Tuhan akan membuka satu-satu. Ini loh, lihat. Kamu harus lihat, ternyata ini berkat yang memang Tuhan sudah siapkan, yang tadinya mungkin kita gak perhatikan. Tapi ternyata itu berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena He's already work di dalam kehidupan kita. He's working right now. Dia bekerja sekarang. Yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua, mendengar. Yang ketiga, apa yang janda itu lakukan? Dia bertindak. Sama-sama katakan bertindak. Act. Tapi bukan cuma act. Act itu bisa acting silly, ya kan. Kita bisa bertindak bodoh sesuai dengan, ya kalau kita mau yang jelek-jelek ya kita bisa bertindak jelek-jelek. Tapi hari ini saya mau ngomong sama kalian semua, act with trust. Lakukan dengan percaya. Emang sulit sih kalau kita bilang, rasanya gimana sih jadi janda itu? Rasanya gak mungkin, rasanya udah mau mati. Tapi gimana caranya kita mau act with trust? Dia harus percaya sama Elia. Kalau dia gak percaya sama Elia, mungkin ceritanya akan beda. Tapi karena dia act with trust sama Elia, dia dapat yang terbaik. Karena dia memberikan yang terbaik. Ingat, dia memberikan yang terbaik. Dia gak keep it for herself, tapi dia memberikan itu kepada Elia. Dia bagi itu kepada Elia sehingga pintu berkat terbuka. Nah, hari ini saya mau ngajarin teman-teman act with trust. Ada satu kalimat yang bilang gini, to live is to die. Hah? Maksudnya gimana kok? To live is to die. Untuk hidup kamu harus mati. Hah, gimana sih maksudnya? Kok sulit banget nih. Untuk hidup kita harus mati. Terus gimana kita mau hidup kalau kita harus mati? To live is to die means sacrifice. Pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan. Apa yang harus dikorbankan? In order to live dalam kehidupan kita, we must learn how to die. Kita harus belajar bagaimana mati. Mati di dalam hal apa sih? Ya bukan mati jasmani lah. We must put to death our carnal. Apa itu carnal? Kedagingan kita. Kita matikan kedagingan kita. And then apa lagi? Selfish minds. Semua pikiran-pikiran yang membuat kita egois, maunya kamu mulu, kamu, aku, berkat Tuhan, aku, gak pernah mikirin orang lain.
and the way of the world. Bagaimana dunia berpikir yang mempengaruhi pikiran kita. Dunia mengajarkan untuk cuman mendapatkan, get. Tapi Tuhan mengajarkan kebalikannya. Tuhan bilang give. Give and you will get. Bukan get and you will give. Salah, kebalik. Give and you will get. Give and you will get. Kasih, terima. Kasih, terima. Bukan terima dulu baru kasih, tapi kasih, terima. Kasih, terima. Give and you will get. Ketika kita belajar untuk mati di dalam kedagingan kita, wow, kita menjadi orang yang luar biasa. Kita gak lagi pelit, kita gak lagi mikirin diri kita sendiri, tapi kita mulai mikirin orang lain. Kita mulai mikirin pekerjaan Tuhan. Gimana caranya kerajaan Tuhan bisa diperluas, gimana caranya teman-teman kita bisa dengerin Injil, gimana caranya bukan cuman kamu yang masuk sorga, tapi seisi kelasmu bisa masuk sorga, seisi rumahmu bisa masuk sorga juga, kenal sama Tuhan Yesus. In order to live, we must learn how to die. Kita harus belajar untuk mati kedagingan kita. Jangan lagi egois, jangan pikirin diri sendiri, jangan maunya semuanya gua, perhatiin gua dong, gua maunya ini, gua maunya itu, lu gak pernah peduli sama gua. No, sekarang waktunya kita untuk memberi perhatian kita untuk orang lain. Come on guys, mari kita belajar memberi daripada cuma menerima. Memberi, sama seperti janda itu. Janda itu memberi buat Elia sehingga Tuhan membukakan sesuatu yang dia gak pernah pikirkan sebelumnya. Doing the word demonstrates faith. Melakukan firman sama dengan mendemonstrasikan atau mempraktekkan iman kita. Karena dengan demikian kita memuliakan nama Tuhan. Yakobus 2:17 bilang gini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita jangan cuma ngomong iman kita udah tembuk. Come on, act with trust. Lakukan dengan percaya. Lakukan ketika Tuhan suruh memberi. Percayalah bahwa ketika kamu give, you will get. When you give, you will get. Ketika kita bisa mati kedagingan kita sedang menaikkan level kerohanian kita. Dan kau lihat, kalau kita menaikkan level kerohanian kita, semua yang berbau dengan jasmani Tuhan akan naikkan. Berkat apa yang kamu butuhkan akan diberikan sama Tuhan. Laptop, sekolah yang terbaik, masa depan yang terbaik, tempat kuliah yang terbaik, university yang terbaik, sekolah yang terbaik, nilai yang terbaik. Tuhan akan kasih semuanya itu kalau you act with trust. Mempraktekkan iman berarti mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita untuk terjadi. So hari ini belajarlah, let go and let God. Biarkan Tuhan melakukan hal-hal yang gak bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena ini pikiran kita. Kita bilang gak mungkin. Nothing is impossible kalau kita percaya sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukan hal-hal yang gak bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. And the last but not least, saya akan tutup dengan ini. Letih bukan alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Letih bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Letih bukan alasan untuk kita tidak give the best, untuk kita tidak melakukan yang terbaik. Letih bahkan bukan alasan untuk kita bermalas-malasan dan tidak berbuat apa-apa. Tapi ingatlah ini, di tengah-tengah keletihan kita selalu tahu ada tangan Tuhan yang akan senantiasa menolong, menguatkan, bahkan membuka jalan untuk kita. He is the way maker. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Katakan, you are the way maker Lord, you are the way maker. Di saat aku gak bisa lagi, Tuhan yang bekerja. Di saat aku udah mentok, Tuhan yang bekerja. Cause He is the way maker. Di tengah-tengah keletihanmu, mungkin kamu udah rasa capek banget, ingatlah selalu ada tangan Tuhan yang akan menolong, menguatkan, dan membuka jalan untuk kita semua yang percaya. Katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Oh nabaralapa semakaralapa ya napa. Kiralapa syana baralapa karalapa ya nabaralapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya dan sungguh terlalu percaya bahwa Engkau Allah yang membuka jalan,
bahkan yang memberikan seluruh kehidupan ini ke dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih for you are good Lord. Engkau begitu baik. Your goodness, kebaikan-Mu itu melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur akan itu Tuhan Yesus. Karena itu hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin hari ini sedang merasa keletihan, sedang merasa capek, frustrasi, bahkan mereka mikir mau mati Tuhan. Hamba-Mu hari ini berdoa, kami cabut patahkan semua roh maut kematian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gantikan dengan roh kepercayaan itu, iman yang baru, pengharapan yang baru tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya walaupun kami online service, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pengurapan yang baru, supaya Engkau bisa menjalani kehidupan-Mu dengan semangat dan luar biasa. Dan kita percaya bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan hari-hari ini, ketika kita respon dengan benar, kita taat, kita dengar sama Tuhan, dan kita act with trust, semua kekhawatiran kita akan sirna. Karena ada tangan Tuhan yang akan menolong kita. Ada tangan Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita semua. Karena itu Tuhan, biarlah setiap sekolah yang mereka sedang lakukan, kehidupan yang mereka sedang jalani hari-hari ini, anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perkatakan pintu-pintu yang baru terbuka. Setiap pergumulan doa apapun yang mereka sedang gumulkan hari-hari ini, Tuhan jawab doanya, Tuhan jawab pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.